Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali ikuti Abam episode 635 dari wanita usia 40 tahun, cerai tanpa anak. Shalom Pak Eras, saya kemarin yang kirim pesan, keponakan saya kritis koma di ICU Rumah Sakit Ambarawa. Terima kasih untuk dukungan doa Pak, karena ponakan saya yang jadi korban tabrak lari H-2 sebelum Lebaran. Sudah dipanggil Tuhan pulang setelah berjuang 6 hari di ICU. Pak Eras, usia kekristenan saya baru 10 tahun. Semua keluarga besar saya Muslim. Ibu saya dari Jawa dan bapak saya Batak Karo. Jadi saya ini anak pejabat peranakan Jawa Batak. Nenek saya yang dari Batak dulu dukun ilmu hitam. Nenek punya 5 anak. Bapak saya nomor 3. Konon kabarnya bapak saya dan 2 saudaranya yang lain mati muda karena dijadikan tumbal. Satu bibi, adik bapak, saya kebetulan satu-satunya Kristen di keluarga kami di sana. Setelah saya mengabarkan kematian ponakan saya, bibi memberitahu jika kutukan itu masih ada. Masih minta korban lagi. Yang dimaksud adalah ponakan saya, Pak. Apakah benar begitu, Pak? Jika benar, tolong doakan saya dan keluarga besar saya agar bisa benar-benar terputus dari kutuk perjanjian itu, Pak. Yang kedua, saya mau menanggapi khotbah Bapak mengenai si tolol. Pak, banyak khotbah Pak Eras yang terbitan lama saya download semua. Saya dengar semua. Saya pelajari pelan-pelan hingga menemukan spirit frekuensi yang sama dengan Pak Eras. Tentunya saya di level saya ya Pak. Berkaitan dengan khotbah lama Pak Eras dengan judul takut akan Tuhan secara benar. Di mana saya sangat terkagum-kagum dengan pemberitaan firman tersebut Pak. Bisakah diambil satu tema khusus mengenai takut? Anak Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Agar saya lebih pahami, mengerti semua pengetahuan akan Tuhan. Saya mau bersikap tolol, bodoh, seperti hewan juga Pak. Ini salah satu pergumulan saya Pak. Mohon diwujudkan ya Pak, beri kami banyak ilmu dan impartasi spiritnya ya Pak. Demikian, terima kasih Pak Eras, sehat-sehat Pak. Jangan sakit, jangan batuk-batuk. Saya sering mendengar nafas Pak Eras ngap pas nyanyi khotbah karena saya mendengar semua khotbah acara-acara truth doa pagi lewat Bluetooth. Saking semangatnya ya Pak. Terima kasih untuk Bu Eras yang telah menjaga Pak Eras. Untuk kami yang mau menjadi perwira-perwira tinggi di LP3. Luar biasa ini. Wanita usia 40 tahun. Bapa di surga, aku mengirimkan doa untuk wanita ini. Aku sebutkan di dalam pikiranku nama ini. Yang pertama untuk dia, putuskan semua hubungan dengan roh nenek moyang, ikatan perjanjian dengan roh leluhur. Engkau tolong ponakannya untuk bisa bebas dari ikatan perjanjian dengan roh jahat. Dalam nama Yesus Kristus, aku mohon Bapa, batalkan perjanjian ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perjanjian dengan kuasa gelap itu ada.
bisa membawa korban atau tumbal. Bisa. Dan saya sudah mendoakan orang-orang seperti ini. Ya, untuk kamu Tuhan pasti lindungi. Dalam teropongan saya kamu terlindungi. Ponakan kamu memang belum jelas tapi sudah saya doakan tadi. Dalam nama Yesus ya. Kamu bisa doakan ponakanmu. Kamu bisa mendoakan minyak urapan, kamu doakan dalam nama Yesus lalu kamu urapi. Ya. Putuskan perjanjian dengan roh-roh jahat. Perjanjian dengan roh leluhur. Ikatan-ikatan perjanjian dengan roh leluhur bisa diputuskan. Kamu lakukan sendiri. Amin. Usia 57 tahun sudah menikah. Shalom Pak Eras, Elohim Yahweh melindungi Bapak dan keluarga dan semua pekerjaan Pak. Pak Eras mau tanya bagaimana sikap kita menghadapi sesama pelayan yang terlihat tidak patuh dan terus beralasan untuk menentang kebijakan Pak Eras soal lagu dan doa pagi. Oh ini dari pelayan GSKI ya. Apakah harus ditegur langsung atau harus diadukan ke Bapak Gembala lokal? Atau kita diam saja biarkan orang lain atau Tuhan yang nanti menegur. Terima kasih. Terima kasih untuk tulisan ini dari seorang pelayan GSKI, pria usia 57 tahun. Lagu-lagu yang saya minta dinyanyikan itu memuat spirit gairah pengajaran GSKI. Ya, dan itu menjadi hal yang mutlak. Karena di GSKI semuanya otonomi, uang tidak kita urusi, juga tidak paksa memberi perpuluhan ke pusat atau sumbangan. Ya tergantung keikhlasan dan keadaan dari keikhlasan dari masing-masing gereja. Yang tidak otonomi satu pengajaran dua liturgi. Pengajaran bicara mengenai pengajaran yang saya ajarkan, liturgi bicara mengenai lagu-lagu yang saya ajarkan, lagu-lagu GSKI. Kalau gereja GSKI tidak mau nurut, ya bisa pindah saja ke gereja lain. Tapi kalau ini jemaat atau aktivis ya disadarkan saja. Kalau belum ya kita jangan paksa. Ya. Karena lagu-lagu yang dinyanyikan di GSKI ini memuat pesan, nasihat, dan spirit GSKI. Seperti misalnya lagu ini ya. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Itu kan memberikan motivasi untuk pulang ke surga dan tidak terikat dengan dunia ini. Ya, saya kira harus sabar menghadapi mereka yang belum mengerti. Oke, bukan tidak boleh nyanyi lagu-lagu yang lain, boleh. Tentu yang seirama. Jangan dalam kebaktian tidak ada lagu GSKI yang dinyanyikan. Banyak gereja punya lagu sendiri juga kok. Punya kidung jemaat sendiri. Dan mereka tidak nyanyikan lagu gereja lain. Tetapi kalau GSKI masih menyanyikan lagu himne-himne lama. Juga kidung jemaat masih beberapa kita nyanyikan. Ya. Oke, saya kira jawaban saya cukup itu. Ya. Kalau orang belum mengerti ya belum bisa dipaksa. Kita sabar saja. Dari wanita, Shalom, saya mau bertanya. Ada seorang pria sudah menikah umurnya sekitar 40 tahun. Awalnya saya kenal dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dan dia sangat setia pada istri dan keluarganya. Dia juga membangun gereja Tuhan di daerah kami. Gerejanya cukup besar. Saya sangat kagum kepada keluarga ini. Sungguh-sungguh menabur buat Tuhan. Namun berjalannya waktu pria ini selingkuh. Namun tidak ada yang tahu. Bahkan istrinya tidak tahu. Sikapnya sangat baik. Jemaat di gereja sangat sopan kepadanya karena kesetiaannya membangun rumah Tuhan. Kadang dia berbicara rohani sekali kepada orang-orang. Namun belakangan ini dia selingkuh. Bagaimana tanggapan tentang permasalahan ini? Kalau Anda memiliki kesempatan untuk mengingatkan dia, ingatkan. Orang baik seperti ini ditarget oleh kuasa kegelapan. Dia tidak merencanakan menjadi pria yang selingkuh. Tapi kalau dia tidak jatuh, ini bahaya bagi kerajaan kuasa kegelapan yang akan kehilangan banyak orang masuk surga.
Jadi setan berusaha mentargetnya. Dan Anda sebagai saudara tolong bisa mengingatkan. Bukan hanya menghakimi, tapi mengingatkan dengan lemah lembut, ya. Lakukan ini. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 67 tahun, Poso, status pernikahan bermasalah. Salum, begini ceritanya. Tadinya Bunda dicerai suami pertama karena menikah dengan perempuan lain di tahun 1998. Padahal beliau yang selingkuh. Tahun 2000 Bunda menikah dengan seorang agama Islam dipaksa saat kerusuhan Poso. Tahun 2007 Agustus Bunda minta cerai secara Islam di kantor pengadilan agama. Akhir tahun 2007 laki-laki tersebut minta masuk Kristen dan dibimbing orang tua rohaninya, orang tua rohani si Bunda, ya, di salah satu gereja di Palu. 6 bulan kemudian dia minta dibaptis Islam di gereja itu. Dan status kami sudah cerai. Bunda kembali ke kampung karena sudah pensiun. Ternyata si laki-laki ini ikut. Tidak lama kemudian kami hidup tak layak dalam arti kumpul kebo. Bunda jadi bingung saat ini karena walaupun Bunda sudah cerai dengan suami pertama, tapi Bunda hanya cerai hidup. Yang pada akhirnya orang tua rohani Bunda, Bapak Pendeta Anu, mengizinkan kami menikah diberkati oleh Pendeta A secara Kristen. Dan dari pemerintah diberlakukan sultan sipil. Tahun 2010 Maret kami tidak punya anak. Awal tahun 2012 laki-laki tersebut kembali kawin siri dengan perempuan dari Sulawesi Barat agama Islam. Tahun itu juga perempuan tersebut kembali sama orang tuanya dan laki-laki ini kawin siri lagi dengan seorang janda. Di mana beberapa waktu dia jalani katanya akan kembali sama Bunda. Tapi dengan berjalannya waktu dia benar-benar sudah kembali pada keyakinannya Islam sampai sekarang. Apakah Bunda harus minta gugat cerai? Tapi suami pertama sudah meninggal sama istri keduanya. Begitulah sekelumit kisah garis besar perjalanan rumah tangga kami. Pohon pencerahan dari Bapak Pendeta Erastus. Terima kasih banyak. Bunda terus berdoa. Pastikan Tuhan akan terus memperlengkapi Pak Eras dalam menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Oke. Ibu atau Bunda, ya ini Bunda ya. Bunda sudah usia 67 tahun. Ini kalau ibarat hari sudah senja. Bunda tidak usah sibuk memikirkan perceraian dengan laki-laki yang tadinya Muslim, masuk Kristen, sekarang pindah lagi Muslim, kawin siri 1, kawin siri kedua. Ibu biarkan saja dan anggap dia tidak pernah ada dalam hidup Bunda. Bunda lupakan, nggak usah urus surat cerai, percuma, untuk apa? Ya, udah. Saya kira pria itu juga umurnya tidak jauh beda dari Bunda. Jadi Bunda juga sudah nggak usah pikirkan, digantung saja Bunda, ya. Bunda belum tentu hidup lama. Jadi sekarang Bunda ikut saja Truth ID yang prinsipnya kesucian, LB3 dan hidup bertanggung jawab melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bunda. Bunda itu pintar ya, dari tulisannya Bunda itu pintar. Tuhan memberkati Bunda. Oke, dari pria usia 39 tahun sudah menikah. Izin bertanya. Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendara yang tidak jujur itu karena telah bertindak tercerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi kita harus hidup seperti apa kalau maling dipuji oleh tuannya. Di Lukas 16 ayat 8, perumpamaan mengenai bendara yang tidak jujur, Tuhan Yesus mau menyampaikan satu hal. Ada main message. Kita harus menangkap main message. Main message-nya adalah kita harus berjaga-jaga sebelum kita meninggal. Seperti bendara yang tidak jujur sebelum dipecat, dia kolusi dengan orang-orang yang hutang kepada tuannya. Supaya nanti kalau dia dipecat, dia diterima oleh orang-orang yang pernah berhutang kepada tuannya.
Ya. Ini bukan anjuran untuk tidak jujur. Anak-anak dunia lebih cerdik dalam kejahatan. Tetapi anak-anak terang lebih bijaksana di dalam kekekalan. Maka di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jika mamon tidak bisa menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Bukan ikatlah persahabatan dengan mamon. Mamon itu kekayaan dunia. Menggunakan kekayaan dunia. Jadikan uangmu, hartamu untuk melayani Tuhan. Supaya kalau dunia ini, harta dunia tidak bisa menopang, kamu diterima di kemah abadi. Kamu diterima di dalam kerajaan surga. Orang yang mencari Tuhan hanya karena uang, dia tidak bersahabat dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan dunia, menggunakan Tuhan. Ini kurang ajar. Tapi kita harus bekerja keras mencari uang. Kita harus bekerja keras berkarir. Dan semua keberhasilan dan sukses kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya ya. Oke, berikutnya ya. Ini dari wanita usia 43 tahun janda. Oke. Satu anak cewek ya. Salum Pak Pendeta, saya sedang dekat dengan seorang laki-laki yang diceraikan istrinya tanpa anak dan berencana menikah. Yang membuat saya yakin mau menikah lagi karena kami punya visi dan misi yang sama, yaitu sama-sama berubah dan bertumbuh seperti Tuhan Yesus dan berkemas-kemas di LP3. Akan tetapi masalahnya mantan istrinya menyesal menceraikan karena katanya pada saat itu emosi dan ingin pemulihan. Sementara dari pihak laki-laki sudah merasa harga dirinya diinjak-injak. Saya sudah berusaha untuk agar dia mau untuk kembali, tapi dia bilang lebih baik hidup sendiri daripada harus kembali. Saya bingung Pak, apakah saya boleh melanjutkan hubungan ini apa tidak ya? Saya sudah kadung jatuh cinta juga ya. Tapi saya juga nggak mau dia dan saya salah jalan. Menurut Bapak sesuai firman Tuhan harus bagaimana? Yang pertama, kamu jatuh cinta kepada pria yang cerai hidup, ini masalah. Apalagi wanitanya mau balik lagi. Sebenarnya kamu tidak rela pria ini kembali ke wanita itu. Karena pria ini menurut pandangan kamu bisa membahagiakan hidupmu. Tetapi kalau kamu mendengar nasihat saya, tunda. Saya tidak mengatakan sama sekali, jangan. Tetapi tunda. Ya, tunda. Kalau bisa sih jangan memikirkan menikah dulu. Kamu berkata satu visi, satu misi. Kalau belum menikah memang kelihatannya cocok. Nanti kalau sudah menikah baru kita tahu. Dan kamu belum tahu sebenarnya kenapa istrinya sampai emosi dan mau menceraikan dia. Kamu belum tahu. Kamu tidak tahu lengkap pasti. Dan kamu coba bayangkan jadi wanita itu yang menyesal, emosi, lalu mau balik. Apalagi kalau mereka sudah punya anak. Pikirkan itu. Lebih baik kamu tidak melanjutkan hubungan dengan pria ini. Ya, kamu lebih baik tidak melanjutkan. Ya. Tabut cintamu dan berikan kepada Tuhan. Tapi rasanya kamu sudah ngebet ya. Kamu dari teropongan saya sudah ngebet. Dan saya melihat ada warna merah dalam hidupmu. Jangan teruskan. Kiranya Tuhan memberi kamu kekuatan untuk tidak meneruskan. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 66 tahun ya. Janda satu anak perempuan usia 40 tahun di Bali. Salam Pak Erasto, saya Kristen Protestan ya. Tapi ikut juga gereja karismatik dan lain-lain di YouTube. Sering dengar khotbah Abam dari Pak Eras. Sejak November 2020 saya sakit. HB saya di 2,6 Pak. Waduh, rendah ini. Bersyukur saya masih bisa jalan dan bicara di UGD.
Saya sudah 2,5 tahun sakit, MDS, myelodysplastic syndrome. Tulang sumsum tak dapat memproduksi darah. Setiap 3-4 minggu saya transfusi sel darah merah karena HP turun terus dan minum obat penurun zat besi yang sangat mahal. Sudah beberapa macam obat dan injeksi dicoba, tapi tak ada hasilnya. Menurut dokter saya seharusnya transplant, tapi usia tidak mendukung, resiko tinggi kata dokter. Saya selalu berdoa juga perjamuan kudus minta mujizat Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tapi maaf Pak, kadang-kadang saya lelah dan bicara pada Tuhan, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan sepertinya tidak dengar doa saya? Lalu saya sadar dan mohon ampun sama Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan beri. Saya harus bagaimana ya Pak Eras? Anak saya anjurkan coba berobat ke Pineng, tapi saya malas Pak. Saya pikir kalau Tuhan mau beri saya sembuh, di mana saja saya berobat pasti saya sembuh. Saya coba konsul berobat dengan dokter di Singapura, Jakarta, Bandung. Juga tetap habis turun terus. Saya berdoa jika Tuhan izinkan saya berobat ke Pineng. Tolong Tuhan beri jalan. Dulu juga saya minta Tuhan kalau saya akan coba berobat ke beberapa kota saya jalanin, tapi tak ada hasilnya. Apa saya nggak peka sama suara Tuhan kah? Saya tidak mengerti Pak Pendeta. Mohon doa dan sarannya. Oke. Begini Bu. Tuhan itu sering melakukan tindakan yang kita tidak tahu. Dari teropongan saya, ibu seorang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Keadaan ibu merupakan persiapan yang sangat baik untuk masuk kemuliaan kekal. Usia ibu 66 tahun. Kalau ibu tidak dalam keadaan seperti ini, ibu mungkin tidak mengharapkan dan tidak merindukan dunia lain yang lebih baik. Dengan kondisi seperti ini, ibu terpacu merindukan kehidupan yang lebih baik di dunia lain, yaitu tentu di langit baru, bumi baru. Dengan kondisi ibu seperti ini, ibu terpacu untuk bisa memindahkan hati di kerajaan surga. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, usaha berobat tidak salah. Kalau mempunyai biaya, ke Pineng ini jadikan kesempatan terakhir. Kalau sudah ke Pineng, tidak usah ke dokter lagi. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Lakukan apa yang saya nasihatkan Bu. Jangan lupa doa pagi bersama saya mendengarkan Truth ID. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria umur tidak jelas menikah 2 anak. Salam damai sejahtera Pak Eras, terpuji Tuhan Yesus Kristus yang telah memakai sebagai saluran berkat. Mohon di dalam doa untuk orang tua kami yang sakit dan tidak bisa lagi beraktivitas. Bahkan duduk aja di tempat tidur juga sudah tidak bisa. Makan BAB makan BAB dan segala sesuatu di tempat tidur. Para medis juga menyarankan agar tetap perawatan di rumah. Saran dan apa yang bisa Pak Eras sampaikan. Pengurapan hikmat dan marifat apa yang Pak Eras sampaikan untuk kami lakukan. Terima kasih, sehat bahagia bersama keluarga Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu kami berusia 80 tahun. Oke. Ada satu yang tidak pernah dipikirkan orang. Kondisi seseorang sebelum meninggal dalam kondisi yang menyakitkan seperti yang dialami ibu Anda ini menjadi persiapan yang sangat efektif untuk seseorang pulang ke surga. Saya bertemu dengan orang baik yang hari tuanya harus mengalami sakit seperti ini, yang tidak bisa bangun, yang parah. Ternyata itu tahun-tahun yang sangat berarti untuk mempersiapkan orang tersebut
pulang ke rumah kekal. Jadi Anda jangan menjadi gusar akan hal ini, karena ibu Anda ini akan dipanggil Tuhan. Dan Anda harus siap. Dengan usia 80 tahun itu cukup. Firman Tuhan mengatakan 70 tahun kok umur manusia kalau lebih menderita. Kebanggaannya penderitaan, dan Anda melihat fakta ini dalam kehidupan ibu. Bersyukur Anda bisa melayani ibu. Lama-lama nanti para pelayan, kalau Anda punya suster atau Anda sendiri dan keluarga, jadi tidak jijik. Lakukan perawatan di rumah, ya. Tuhan akan memberikan pertolongan Anda. Dan itu kebesaran jiwa merawat ibu yang sudah tidak berdaya. Ingat waktu Anda bayi, Anda BAB di tempat. Ingat waktu Anda masih bayi, disusui. Balas kebaikan ibu. Rawat dia di rumah. Ya, sampai akhir hayatnya. Selamat melayani. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun, suami usia 65 tahun sudah menikah. Salam Pak, kami memiliki anak tunggal pria usia 32 tahun yang sudah menikah dan memiliki anak usia 20 bulan. Ya, dari pria ini. Saya mau tanya Pak, di suatu malam ketika sedang tidur, saya merasakan saya berbahasa roh. Hal ini berlanjut ketika saya terbangun saat itu. Saya dengan sadar masih mengucapkan berbahasa roh. Apa artinya ini ya Pak? Mohon penjelasannya. Ya, bisa saja di dalam tidur Anda, karena Anda mengasihi Tuhan, Anda hidup di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kepada Anda karunia bahasa roh. Ya, perkarakan dengan Tuhan dan latih bahasa roh itu dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 23 tahun belum menikah. Masih muda. Salam Pak Erastus, maaf mengganggu aktivitas. Saya orang Kristen dan saya ingin bertanya kepada Pak Eras mengenai konsep Allah Tritunggal. Saya masih bingung dan tidak mengerti. Terima kasih. Nanti kamu akan mendengarkan ceramah saya mengenai Allah Tritunggal. Tapi intinya begini, Allah itu esa. Yang esa itu Allah, yaitu Elohim Yahweh Bapa. Nah, Bapa di surga memiliki anak tunggal yang menjadi juru selamat. Dia bukan Allah Bapa, dia anak yang menjadi Tuhan. Allah tidak pernah kelihatan. Diwakili anaknya yang akan menjadi raja langit dan bumi, surga dan bumi dan jagat raya nanti. Karena segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan kepada putranya. Dan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Bapa, bukan roh pribadi lain. Maka inilah keesaan Allah. Dan keesaan Tuhan yang menerima segala kuasa. Tuhan memberkati sayang. Kamu pinter ya. Oke. Puji Tuhan ya saudaraku. Kita memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran lewat Abam. Dari wanita usia 45 tahun ya. Sudah menikah ya. 15 tahun 3 anak. Sejak sebelum menikah, suami dan saya sama-sama bekerja. Sejak sebelum menikah, saya sering membantu keluarga saya. Sejak menikah, saya tawarkan suami untuk memberi kedua pihak orang tua. Tapi suami tidak setuju. Sejak menikah lebih dari 15 tahun, hanya di 2 bulan awal suami menafkahi saya. Tapi saya tidak menuntut apapun, karena saya bekerja dan saya berpikir, yang saya hasilkan cukup untuk biaya hidup kami sekeluarga. Termasuk kebutuhan suami saya dengan 3 orang anak saat ini. Karena suami tidak setuju memberi, saya tetap memberi ke orang tua saya dengan penghasilan yang saya dapatkan. Jadi diam-diam. Karena saya berpikir apa yang saya dapatkan termasuk pengorbanan orang tua saya selama ini. Bahkan saya juga sering memberi ke keluarga suami dan keluarga besar suami. Suami sama sekali tidak pernah melakukannya, memberi untuk keluarga saya. Awalnya saya tidak masalah, tapi belakangan suami saya marah kepada saya karena suami saya buka semua rekening saya dan ketahuan saya masih memberi ke orang tua tanpa persetujuannya. Jumlah yang saya beri ke orang tua dan mertua yang tidak sama dipermasalahkan.
Suami saya saat ini sangat benci dan sakit hati dengan saya. Hubungan kami sebagai suami istri sudah tidak baik sejak April 2003. Saya mau kasih tahu suamimu jahat. Suamimu jahat. Memberi orang tua, dia tidak suka, itu jahat. Anak yang tidak menghormati orang tua, termasuk mertua, itu orang jahat. Orang seperti ini akan jauh dari berkat Tuhan. Kalau sampai suamimu marah dan menceraikan kamu, kamu diam saja. Usahakan tidak cerai. Tapi kalau sampai dia memaksa cerai, kamu diam saja. Kamu persiapkan dirimu hidup dengan 3 anak. Dan kamu harus tetap membela orang tua. Orang tua harus dibela. Saya tidak tahu kenapa ada pria semacam ini. Jadi kalau saudara menikah dengan seorang wanita, orang tua wanita itu juga orang tuamu. Karena orang tua wanita itu membesarkan dia. Berapa kita mau bayar seorang wanita yang jadi ibu dari anak-anak kita? Jadi kalau ada pria yang marah karena istrinya membantu orang tuanya, jahat. Tentu membantu dalam batas tertentu. Nyatanya masih bisa hidup kok keluarga. Ya bisa membantu suami, membantu anak, lalu juga memberi sebagian ke mertua. Makanya sebelum menikah mesti rundingan. Nanti aku harus memikul beban kehidupan orang tua saya di hari tuanya. Makanya dalam pemberkatan nikah sering saya minta supaya menantu memeluk mertua dan saya mengatakan ini orang tuamu, kamu harus bertanggung jawab di hari tuanya. Kamu harus hormati dan bertanggung jawab. Jadi kepada penanya, Tuhan akan melindungi kamu. Jangan berhenti membela orang tua. Oke? Tuhan memberkati.